Oke. Nah ini kan soal ngomongin tadi soal makanan juga, tapi pengaruh banget ya dok makanan ya. Maksudnya katanya kan larangannya jangan makan kacang-kacangan, pedes-pedesan gitu misalnya, lemak-lemakan. Yang paling banget ya dok ya emang. Yang paling berpengaruh itu adalah produk tinggi gula. Oh gula malah yang berpengaruh. Gula. Hai sahabat kreatif, ketemu lagi di podcast RRI Singaraja. Kali ini bersama saya Irna. Nah ngomongin soal kecantikan, pas banget kalau kita bakal ngobrol sama dokter yang cantik yang pastinya ingin tahu lebih banyak, kita langsung sapa. Hai Dokter Dayu. Halo Mbak Irna. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Oke, nama Dokter Dayu sebenarnya nama panjangnya siapa sih? Kalau aku kan nickname-nya Irna, nama panjangnya kan Irna gitu ya. Kalau Dokter Dayu siapa sih sebenarnya nama panjangnya? Nama panjangku Ida Ayudiah Purnamasari. Oke. Spesialis kulit dan kelamin. Jadi bukan spesial. Bukan spesial ya, bukan martabak, tapi ini dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, ini kita ngobrolin soal kecantikan. Pastinya semua wanita di dunia, bahkan juga pasti di Indonesia dan juga di Singaraja maksud aku, itu banyak banget yang pengen tampil cantik, tapi mereka kadang-kadang nggak sadar untuk memilih kosmetik yang tepat untuk jenis kulitnya atau jenis warna kulitnya, karena kadang-kadang mereka lupa gitu loh, mungkin berpatokan pada kulit orang Asia lain yang memang punya kulit warna putih, terus lupa kalau di Indonesia ini kan istilahnya iklimnya kan tropis ya. Jadi nggak mesti cantik itu adalah putih gitu kan sahabat kreatif ya, betul? Nah kalau menurut Dokter Dayu gimana nih? Jadi kita kembali ke konsep awal. Jadi cantik itu tidak harus putih. Gitu. Cantik itu harus perempuan. Ya. Oke. Jadi kulit yang cantik itu adalah kulit yang bersih dan sehat. Sehat dalam arti dia bebas dari jerawat. Maksud dari jerawat adalah jerawat yang banyak. Karena jerawat 1-2 masih termasuk jerawat yang normal. Karena kan seiring hormonal kita, jadi tidak ada orang yang terbebas dari jerawat. Jadi memang itu tidak akan pernah lepas ya. Bahkan laki-laki pun kita tahu bahwa laki-laki juga ada yang terkena jerawat hitungannya kan. Tapi kita fokusnya adalah ke kecantikan kepada wanita ya. Nah, kalau dokter tadi sempat katakan adalah harus lihat estetikanya seperti apa tadi? Jadi kulit yang cantik itu adalah kulit yang bersih dan sehat. Tidak harus putih. Tidak harus putih, yang penting harus sehat. Ya, jadi kita harus luruskan dulu konsepnya. Jadi di mana masyarakat sekarang mindsetnya adalah kulit yang putih itu adalah kulit yang cantik. Nah, gitu, Mbak Irma. Nah, apalagi remaja-remaja zaman sekarang sampai ada yang nekat walaupun masih usia muda, mungkin berani filler, berani macam-macam lah pokoknya. Nah, kalau tanggapan dari dokter sendiri deh tentang usia remaja dan kecantikan itu emang apakah boleh, perlu gitu? Kalau untuk filler, sendiri itu merupakan tindakan non-invasif. Jadi dia harus dipegang oleh dokter yang berkompeten. Dikatakan perlu atau tidak, itu yang pertama, filler itu fungsi utamanya sebenarnya adalah untuk mengisi area yang kosong seiring kita menua. Jadi saat kita proses aging, itu ada namanya bagian-bagian kosong atau volume loss di area wajah kita yang bisa diisi oleh filler. Jadi itu kegunaan utama. Tapi kedepannya ini filler juga terkait dengan estetik. Jadi ada yang untuk memancungkan hidung, memancungkan dagu. Sebenarnya boleh atau tidak, dikatakan boleh atau tidak itu boleh saja. Tapi yang melakukan adalah dokter yang berkompeten dan fillernya itu harus dipilih karena tidak semua filler itu aman. Jadi intinya adalah filler pada remaja sah boleh aja. Boleh saja. Tergantung yang memegangnya dan yang didukungnya. Maksudnya kalau ada dukungan orang tua, ada biaya ya kan dok? Kalau semuanya mendukung, why not gitu ya sahabat kreatif ya. Jadi harus diketahui bahwa filler itu memiliki beberapa komplikasi atau side effect. Itu yang pertama yang kita takutkan sekali adalah terjadinya nekrosis, di mana filler itu sama sekali tidak boleh masuk ke pembuluh darah. Itu bisa terjadi sampai kebutaan, itu bisa sekali, terutama di area hidung, karena vaskular atau pembuluh darah itu sangat banyak di area hidung. Jadi banyak sekali dokter tidak mau melakukan filler di hidung.
gitu. Jadi Jangan hanya karena cantik sesaat nanti menyesal ke depannya. itu dia, jangan sampai ya dok ya, karena semua pasti karena inginnya kan, tujuannya pertamanya kan cantik, tapi kalau ternyata ujung-ujungnya menyesal, jangan sampai terjadi ya. Tapi kalau misalnya seharusnya untuk remaja memilih kosmetik deh untuk perawatan sehari-hari, sebenarnya seharusnya pilih yang seperti apa sebaiknya? Jadi untuk remaja memilih kosmetik yang pertama adalah disesuaikan dengan jenis kulit. Jenis kulit ada banyak Mbak Irna. Yang pertama berminyak, yang kedua kering, yang ketiga sensitif, yang keempat acne prone skin. Lalu yang kelima kulit kombinasi, dan yang keenam yang didambakan oleh orang-orang kulit normal. Gitu. Jadi kalau remaja hormonnya meningkat, yaitu hormon androgen, dia lebih cenderung ke berminyak dan acne skin prone. Itu sebenarnya dia remaja paling banyak masalahnya di sana. Iya, karena hormonal tadi ya. Iya, karena hormonal tadi. Maka oleh sebab itu untuk memilih skincare, terutama skincare yang cocok untuk oily skin. Yang over the counter atau dijual bebas bisa memilih yang berisi tea tree kandungannya, atau berisi bahan lain yang cocok untuk kulit oily. Pokoknya harus disesuaikan dengan jenis kulit sahabat kreatif. Jadi kalau jangan sampai salah pilih nih, misalnya karena iming-iming dari yang penjual misalnya kan, ini bagus kok Mbak, tapi belum tentu cocok sama kita. Kalau misalnya kita jenis kulitnya normal, dikasihnya yang oily, kan nggak nyambung gitu ya. Tapi kalau sebenarnya kalau normal itu bisa ya masuk ke semua segmen gitu, hanya untuk perawatan ya? Bisa, normal itu bisa masuk ke semua segmen ya? Gini, jadi kulit kita sebenarnya dia bisa berubah-ubah. Jadi kadang dia dry, kadang dia oily, kadang dia kombinasi gitu. Tergantung dari faktor internal dan eksternal. Internal contohnya, apakah konsumsi asupan kita sudah benar atau tidak, seperti buah-buahan, sayuran, air putih lah katakan paling gampang, paling utama ya. Itu sangat menentukan. Terus yang eksternal, apakah kita sering terpapar matahari atau tidak, debu gitu, itu jadi sangat berpengaruh. Jadi nggak harus sekarang kulit normal seiring waktu normal terus nggak gitu. juga. Ya, tadi kan juga sempat dibahas sama dokter soal paparan matahari. Nah, kalau emang sebenarnya juga kita wajib ya menggunakan sunscreen. Itu wajib ya sebenarnya. Sunscreen itu wajib, bahkan dari usia 2 tahun ke atas. 2 tahun. Ya, 2 tahun ke atas sudah dianjurkan untuk memakai sunscreen. Gitu. Bahkan saya banyak punya kasus di mana balitanya sering dijemur, lalu dia ada bercak-bercak putih, itu sering, itu karena matahari, maka kita harus memberikan sunscreen. Tapi sunscreen ini ada banyak nih jenisnya. Itu dia. Ada yang aman untuk anak-anak, ada yang memang untuk dewasa. Jadi emang kalau selama ini yang saya tahu tidak menggunakan sunscreen tapi sunblock kalau mau berenang doang. Ya, ini jadi istilah perbedaannya seperti apa sebenarnya? Jadi istilah sunscreen dan sunblock. Sunblock itu termasuk sunscreen. Cuma dia bahannya berbeda. Dia memblok matahari gitu. Jadi sunscreen itu ada yang memblok sebagai tameng, ada yang diserap. Jadi untuk yang kulitnya sensitif, biasanya kita kasihnya yang dia memblok, dia tidak terserap. Itu contoh kandungannya adalah titanium dioxide, itu salah satunya gitu. Jadi kita harus perhatikan komposisi dari sunscreen, terutama untuk pasien-pasien yang berjerawat. Untuk remaja yang acne, yang oily, itu biasanya kita pilihkan yang kandungannya zinc oxide dan titanium dioxide. Jadi semuanya itu memang ada aturannya sahabat kreatif, bahkan untuk sunscreen ataupun sunblock ya. Tapi kalau sebenarnya memilih sunscreen dan sunblock ini SPF-nya yang bagus untuk kulit kita, apakah juga ditentukan oleh usia atau enggak semuanya boleh gitu? Jadi kita harus tahu konsep dari SPF itu seperti apa. Nah, itu dia. SPF itu bisa kita lihat dari tulisannya. Kadang ada SPF 30, SPF 45, SPF 50. Jadi seberapa lama sih dia mengcover matahari untuk kulit kita, itu SPF. Kalau dia PA itu mengcover UVA gitu. Kalau SPF lebih ke UVB. Untuk SPF sendiri itu SPF 30 nanti ada hitung-hitungannya nih berapa menit dia bisa mengcover kulit kita dari matahari. Dan biasanya tiap 2 sampai 3 jam itu harus di-reapply. Jadi harus diulang lagi. Ya. Dan tidak hampir semua orang itu
tidak sama pemakaiannya dengan SPF-nya. Jadi kita biasanya makainya sedikit-sedikit sehingga SPF yang dicapai itu tidak sama dengan tulisannya, Mbak Irna gitu. Biasanya SPF 30 nih, dia bisa mengcover misalnya sampai 3 sampai 4 jam gitu. Jadi kalau kita makainya lebih sedikit dari seharusnya, maka dia mengcovernya juga lebih sedikit. Ya. Jadi jangan lupa untuk recycle. Ya, recycle. karena yang benar untuk sunscreen yang benar itu dipakai 2 ruas jari untuk seluruh wajah. Oh oke. Jadi hanya segini aja ya dok ya? 2 ruas jari, jadi banyak. Tapi banyak, ya maksudnya ya. Tapi kan ya kalau misalnya mukanya agak maaf agak lebar kan kurang berarti ya. Kalau yang agak tirus kayak dokter kan cukup. Oke, jadi memang penggunaan sunscreen dan sunblock itu hukumnya wajib. Ya, apalagi kalau misalnya sahabat kreatif punya kegiatan di luar rumah ataupun ya itu lakukan aktivitas olahraga ya. Oke. Nah, dok, kita juga pengen tahu nih, sebenarnya kalau penggunaan kosmetik itu untuk usia remaja nih, kembali lagi ke remaja. Sebenarnya dari usia berapa sih untuk remaja ini hitungannya? Dari usia berapa tahunnya gitu boleh? Dari pembersihnya atau mungkin seharusnya seperti apa sih remaja itu? Karena aku juga udah mulai banyak punya adik yang udah mulai remaja dan kadang-kadang dia suka mau pinjam punya aku yang tentunya beda usia dong. Takutnya kan nanti ada apa-apa gitu. Untuk remaja sendiri, jadi dari usia berapa ya Mbak Irna? Harusnya dari SMP ya, dia udah muncul jerawat ya. Iya 12 tahun ya. Itu paling dasar, pakailah produk paling dasar seperti sabun wajah, pelembab, dan sunscreen. Itu sudah cukup. Cukup itu ya. Itu sudah cukup. Jadi pilihlah sabun wajah yang sesuai jenis kulit. Biasanya remaja kan oily, jadi pilihnya yang buat kulit yang oily gitu. Pelembab juga pilihlah yang cocok untuk oily skin dan juga sunscreen. Itu sudah cukup. Kalau kita masuk ke krim malam, sebenarnya itu belum. Oh tuh, remaja nggak boleh dulu pakai krim malam ya. Bukan nggak boleh. Belum tepat. Kecuali dia ada indikasi tertentu seperti dia akne dan sebagainya, itu boleh pakai krim malam. Tapi cuman jika hanya ingin sekedar putih itu tidak diperkenankan, maksudnya tidak dianjurkan. Apalagi memakai pemutih-pemutih yang tidak ada kandungannya, tidak jelas isinya. Nah itu ngomongin soal pemutih dok, balik lagi ya, zaman sekarang orang tuh selalu milihnya atau berbicara tentang cantik itu putih. Ya kan dok, itu yang bikin sedih sih. Jadi kayak insecure diri ada buat remaja juga, ataupun orang-orang yang memang merasa bahwa aku harus putih ya. Nah akhirnya banyak banget yang menggunakan bahan-bahan yang memang seharusnya nggak boleh dipakai. Nah seharusnya sebenarnya yang harus diingat oleh seseorang, anggap dia seorang gadis atau remaja, untuk percaya diri tentang kecantikannya seperti apa ya kalau dari menurut dokter? Kulit kita cantik itu kalau kulit kita cerah, bukan putih. Kulit kita sehat, bebas dari jerawat, itu sudah sangat cantik. Biarpun kulitnya eksotik ya sahabat kreatif ya kan? Biarpun eksotik, karena kita memiliki ciri khas masing-masing Mbak Irna. Jangan sampai kita ingin putih lalu kita memakai bahan-bahan yang berbahaya, di depannya nanti akan menyesal. Jadi walaupun dia krim yang hanya sepele, cuma dioles, tapi dia memiliki efek samping ke depan yang sangat-sangat buruk. Bisa kulitnya berjerawat berat, bisa dia terjadi telengiektasis, namanya pembuluh darahnya terlihat di seluruh wajah. Tuh, jadi ada atrofi kulit namanya, dan dia juga bisa ke depannya itu ada tumbuh rambut, jadi hipertrichosis gitu. Itu biasanya ya side effect dari steroid. Sebenarnya yang boleh, satu-satunya yang boleh meresepkan krim racikan itu adalah dokter yang berkompeten dengan peresepan. Tidak maksudnya? Kita melalui resep, kita buat, jadi farmasi yang buat, gitu. Itu boleh dari dokter, karena dokter sendiri yang akan mengontrol ke depannya. Tapi kalau yang beli di luar, itu sebenarnya tidak boleh. Gitu. Karena tidak bisa terkontrol ya, dan juga mungkin jenis kulit ataupun pemakaian orang tuh beda-beda kebutuhannya maksudnya dok ya. Nah, tapi sebenarnya kalau emang bagian pemutih-pemutih itu yang sekarang mungkin sudah ada di BPOM juga diperbolehkan, ada kan yang membuat kulit menjadi cerah. Ada kan kalimat-kalimat iklan yang tergoda orang, tapi sebenarnya itu kalau kayak gitu nggak apa-apa ya. Kalau yang sudah masuk BPOM, yang sudah memang sudah sah lah, sudah resmi hitungannya. Kalau sudah masuk BPOM berarti dia sudah aman hitungannya. Pemutih itu udah banyak, jadi pencerah itu udah banyak. Yang paling sering adalah niacinamide, arbutin, itu sering sekali dijual bebas. Itu tidak apa sih, karena
produk over the counter biasanya konsentrasinya rendah. Gitu. Oke. Nah, jadi buat sahabat kreatif ternyata ya, ini dokter langsung yang berbicara karena memang Dokter Dayu ini adalah dokter spesialis kulit dan kelamin. Dan kebetulan juga kalau boleh dilihat wajahnya terbukti ya dengan ini. Dokter perawatannya seperti apa kalau dokter sendiri dari usia berapa? Aku perawatan dari aku koas ya, dokter muda itu baru perawatan. Tapi lebih perawatan lagi sejak spesialis kulit. Oh iya, karena memang di bidangnya sekarang ya, sudah tahu langsung ya. Nah kalau dari pasien yang dokter alami nih, nah ada nggak masalah-masalah kulit yang dokter tangani untuk pasien-pasiennya? Pasien yang paling sering datang adalah sekarang yang paling banyak kasusnya adalah pasien jerawat. Pasien akne berat. Iya. Banyak sekali Mbak Irna. Itu di klinik saya yang paling tinggi adalah pasien jerawat. Gitu. Faktornya karena dari setiap orang itu? Jadi berbeda-beda faktornya, berbeda-beda. Tapi kedepannya ini sih paling sering karena mereka memakai produk-produk yang tidak diketahui isinya. Itu dia. Itu yang lagi booming sekarang. Akhirnya karena itu kalau kayak gitu kasusnya berarti pemakaian obat tersebut atau krim-krim tersebut diberhentikan dulu ya? Harus diberhentikan dan pengobatannya cukup lama, 3-6 bulan. Wow, selama itu ya dok ya? Ya, jadi kita tidak bisa menjanjikan hal yang instan untuk pasien jerawat karena itu terkait dengan beberapa faktor. Selain dari kosmetik, dari lifestyle mereka, dari stres, makanan itu juga berkontribusi. Saya baru tahu dok. Ya, produk susu, produk tinggi gula, dan kita juga harus hindari makanan berlemak tinggi. Itu untuk pasien-pasien akne. Tapi kalau yang normal cuman 1-2 mah nggak usah. Nggak usah. Wajar ya dok. Nanti jadi kurus. Oke, sahabat kreatif. Jadi hal yang harus diingat oleh sahabat kreatif adalah cantik itu nggak mesti putih, tapi cantik itu harus sehat dan bersih, cerah jadinya juga ya. Cerah juga. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal nggak usah pakai dulu deh soal krim-kriman dulu misalnya nih. Kalau misalnya di rumah kan tadi dokter bilang untuk remaja hanya cukup pakai sabun wajah, krim pelembab sama sunscreen kalau emang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya untuk alami yang kita gunakan, yang ada di sekitar kita, kalau misalnya dokter boleh anjurkan, boleh nggak? Misalnya alami maksudnya aloe vera. Iya, entah aloe vera dari buah-buahan dari seperti itu. Itu dikonsumsi. Gitu. Jangan sampai itu diaplikasikan ke kulit kita. Tuh, itu juga yang harus diingat ya. Ternyata kan selama ini banyak yang kasih saran bahwa telur langsung diaplikasiin gitu misalnya. Itu mitos. Nah, ya, kita akan bahas itu sahabat kreatif. Sebenarnya seharusnya kita hanya bisa mengkonsumsi itu. Itu dikonsumsi. Gitu. Jadi kalau kita aplikasikan ke wajah kita, itu ada yang namanya dermatitis kontak. Dermatitis kontak itu adalah peradangan di kulit yang disebabkan oleh bahan-bahan kontak. Gitu. Biasanya oleh bahan-bahan yang diaplikasikan langsung ke kulit. Jadi kita tidak menganjurkan untuk memakainya langsung karena produk yang berisi misalnya nih produk aloe vera pelembab itu kan diolah, jadi ekstraknya dipilih yang mana yang tidak menyebabkan alergi itu yang menjadi misalnya pelembab nih, itu yang menjadi bahan pelembab gitu. Kalau dia langsung dipetik, dioleskan itu tidak dianjurkan. Nah, jadi semua hal itu emang tetap harus ada proses berarti ya? Tetap ada proses. Semua butuh proses, sahabat kreatif, nggak main potong, buka kulitnya langsung diaplikasiin itu juga nggak boleh. Iya. Selain itu juga jika kita mengaplikasikan itu langsung, sebenarnya itu krim ataupun bahan-bahan yang kita aplikasikan di kulit itu tidak segampang itu masuk ke kulit Mbak Irna gitu. Jadi kulit kita itu hanya menyerap molekul yang kecil, sangat kecil, sehingga bahan-bahan itu yang bahkan tidak diolah itu sangat sulit masuk ke kulit. Jadi mungkin dia hanya sugesti, kulitnya di luar menjadi lebih lembab, tapi kalau dicuci dia balik lagi kulitnya gitu. Jadi dia hanya itu sulit sekali kita mengolah menjadi suatu krim atau produk sehingga dia mampu diserap oleh kulit. Jadi sekarang banyak sekali klaim-klaim dari produk mengandung ini itu bahkan, tapi kita tahu, kita para spesialis tahu itu nggak mungkin bisa masuk ke kulit gitu. Jadi ada yang namanya treatment tertentu yang memang kita melukai kulitnya agar bahan yang kita masukkan itu bisa masuk ke kulitnya. Jadi nggak segampang itu Mbak Irna. Gitu. Jadi ya ternyata wow ya. Aku juga baru tahu. Aku pikir kalau misalnya pakai yang gunakan yang alami, itu kan ada juga yang istilahnya apa sih?
dari zaman baheula gitu kan menggunakan itu kepercayaan, ternyata itu adalah hal yang juga harus diwaspadai, mitos juga ternyata. Tapi emang semuanya itu perlu proses. Kalau emang mau digunakan boleh sebenarnya, cuman harus diproses dulu gitu ya. Nah, dok, kalau misalnya kayak usia yang rentan deh untuk harus bener-bener jaga banget untuk kecantikan wajah, itu usia berapa sebenarnya? Untuk sekarang ini itu banyak sekali dia penuaan dini istilahnya. Nah, jadi usia dari 20-an ke atas sudah mengalami penuaan dini, sudah mulai muncul kerutan. Itu biasanya dia terkait paparan sinar matahari ataupun pemakaian produk-produk yang sedang booming gitu. Jadi dia salah pakai, misalnya dia pakai krim malam nih, nggak pakai sunscreen, itu malah memicu penuaan. Di mana jika kita memakai krim malam, maka otomatis kita harus memakai tabir surya atau sunscreen. Gitu Mbak Irna. Jadi sekarang perawatan kulit itu diperlukan dari usia remaja. Jadi nggak hanya usia istilahnya matang 30 tahun, tapi dari remaja juga perlu. Tapi kadang emang suka mengabaikan sih ya dok ya. Maksudnya apalagi kalau ngerasa bahwa kulitku oke, fine, jadi kayaknya nggak perlu banget perawatan. Tapi itu juga ternyata pemikiran yang salah sahabat kreatif. Jadi seharusnya tetap harus diperhatikan ya. Iya. Jadi gini, kulit itu perlu untuk dirawat. Istilahnya tanaman dia perlu untuk dipupuk, dia perlu diisi air. Kalau kita biarkan gitu aja sih, ya pasti garis halus lebih cepat muncul. Keluhan lain lebih cepat muncul karena tidak adanya perawatan kulit yang dilakukan, sehingga sel kulit mati akan menumpuk. Dia akan menyebabkan keluhan-keluhan lainnya itu lebih cepat muncul gitu Mbak Irna. Bahkan jika kita treatment sekarang dalam kondisi akne, suatu saat dia sudah sembuh, di depannya dia tetap harus melakukan perawatan. Nah, untuk menjaga tetap stabil itu kan? Iya, tetap stabil. Tetap stabil. Nah, kita masih ada waktu sedikit nih. Kita mau ngobrolin soal filler, botox dan teman-temannya. Itu apakah menurut dokter juga sah-sah aja? Atau memang sesuai dengan kebutuhan seseorang yang memang ingin melakukan itu? Filler, botox dan teman-temannya maksudnya thread lift, treatment yang lain ya, seperti HIFU, itu sah-sah aja. Tarik benang gitu ya? Itu sah-sah aja Mbak Ina. Sepanjang kita tahu efek sampingnya apa, sepanjang dokter itu menjelaskan apa saja yang akan terjadi jika filler itu terkena pembuluh darah, dia bisa bagaimana ke depannya, dan jika dokter itu bisa mengatasi komplikasinya. Jangan sampai datang ke dokter, minta filler, minta botox, tiba-tiba terjadi sesuatu, lalu dokter itu atau enggak, biasanya sih bukan dokter ya yang gitu ya, biasanya ya pekerja lain gitu kan, dia melakukan filler, botox, ya, dia memasukkan sesuatu ke konsumen sehingga terjadi sesuatu dan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan dan dia malah bingung ini harus diapain. Buntut-buntutnya kalian akan ketemu saya gitu. Ketemu sama dokter Dayu. Apa sih kalau ketemu dokter Dayu kan cantik soalnya. Oke sahabat kreatif, jadi nih dari apa yang kita obrolin kali ini dokter, sebenarnya apa yang harus sahabat kreatif ketahui untuk diketahui langsung dari dokter Dayu adalah, silakan sebagai closing statement kita. Ini jadi harus diketahui bahwa cantik itu tidak harus putih. Cantik itu asal kulit kita bersih, bebas jerawat, dan cerah sebagai bonus. Jadi putih itu juga sebagai bonus tambahan. Jika kita melakukan lifestyle yang bagus, jika kita konsumsi antioksidan setiap hari, jika rajin melakukan perawatan, maka cantik itu pasti. Gitu, itu bukan angan-angan, tapi itu pasti untuk kedepannya dan juga akan aman sekali, tidak ada efek samping untuk kedepannya. Jadi kalian harus tahu apa aja sih kandungan dari skincare yang kalian pakai, dan untuk jangan hanya mau dijanjikan yang sekarang instan gitu, sekarang glowing, nanti glowing in the dark gitu. Jadi yang perlahan-lahan itu lebih bagus. Bahkan bahkan kandungan skincare yang paling aman lah, katakanlah sekarang lagi yang booming niacinamide ya, itu bisa menghasilkan, maksudnya memperlihatkan hasil setelah 1 bulan. Itu nggak mungkin dia 1 minggunya udah kelihatan hasil, jadinya nggak mungkin. Jadi 1 bulannya baru kelihatan hasil gitu Mbak Irna. Oke, terima kasih Dokter Dayu. Nice to meet you. Sama-sama Mbak. Oke sahabat kreatif, jadi wanita cantik itu nggak mesti putih,
tapi yang pasti pilihan menjadi pribadi yang lebih baik itu baru yang paling utama. Dan pastinya be beautiful, be you. Saya Irna dan Dr. Dayu kasih ucap terima kasih. Bye. Bye.